Akhirnya Sintayong bahas klausul perpanjangan kontrak. Tampil dari bangku cadangan, Asnawi bantu Port FC menang. Timnas U16 panggil 34 pemain untuk seleksi gelombang 3. Kenang Justin Hubner saat Timnas Indonesia buat kejutan di Piala Asia. Mohon subscribe channel Timnas U Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Akhirnya Sintayong bahas klausul perpanjangan kontrak. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Demikian dilaporkan oleh media Korea Selatan, Best 11. Masa bakti Sintayong bersama Timnas Indonesia dapat diperpanjang selama 3 tahun lagi atau hingga 2027, asalkan 2 syarat dapat terpenuhi. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini telah berhasil membawa Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Langkah selanjutnya yang harus dihadapi adalah membimbing Timnas U23 untuk mencapai 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April, 3 Mei 2024. Sejak ditunjuk pada 2020, Sintayong telah menangani baik Timnas Indonesia maupun U23, bahkan sebelumnya memimpin Timnas U20 sebelum dilepaskannya pada tahun lalu. Sintayong menyatakan, "Saya telah berdiskusi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia. Kami membahas bahwa mencapai 16 besar Piala Asia 2023 atau 8 besar Piala Asia U23 2024 sudah cukup untuk memenuhi syarat perpanjangan. Sekarang, saya perlu memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak." Pelatih berusia 53 tahun tersebut menekankan bahwa baik PSSI maupun dirinya memiliki fokus profesional pada tugas mereka. Menurut catatan Transfermarkt, Sintayong telah memimpin Timnas Indonesia dan Timnas U23 sebanyak 57 kali dengan hasil 29 kemenangan, 10 seri, dan 18 kekalahan. Tampil dari bangku cadangan, Asnawi bantu Port FC menang. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, kembali memberikan kontribusi positif untuk Port FC dalam pertandingan lanjutan Liga Thailand pekan ini. Meskipun demikian, Asnawi memulai pertandingannya dari bangku cadangan sejak bergabung dengan Port FC pada awal tahun ini. Pada pertandingan melawan Trat di Stadion Pak, Bangkok, Sabtu 24 Februari malam, pelatih Port FC, Rangsan Vivatchaichok, memasukkan Asnawi Mangkualam sebagai pemain pengganti. Asnawi masuk menggantikan pemain tengah, Woracit Kanitribumpan, pada menit ke-90. Meskipun menjadi pengganti, Asnawi tetap bermain di posisi terbaiknya sebagai bek kanan. Saat Asnawi masuk, bek kanan andalan Port FC, Supanan Burerat, juga ditarik keluar dan digantikan oleh gelandang Tanaboon Kesarat. Sebelum kehadiran Asnawi di lapangan, Port FC sudah unggul 1-0 berkat gol Patompol Charoen Tanapirom di menit ke-19. Meskipun hanya bermain sebentar, Asnawi berhasil menjaga keunggulan timnya. Akhirnya, skor 1-0 menjadi penutup hasil pertandingan antara Port FC dan Trat. Dengan hasil tersebut, Port FC kini menduduki peringkat kedua dalam klasemen sementara Liga Thailand. Timnas U16 panggil 34 pemain untuk seleksi gelombang 3. Timnas U16 Indonesia kali ini memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi gelombang ketiga yang berlangsung di lapangan B Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 25 hingga 28 Februari 2024. Head Coach Timnas U16, Nova Arianto, menjelaskan bahwa dengan jumlah pemain yang lebih banyak daripada 2 gelombang sebelumnya, ia berharap dapat memiliki lebih banyak opsi pemain. Pemain-pemain ini umumnya bermain di SSB, dan Nova berusaha memilih yang sesuai dengan filosofi dan kriteria yang diinginkannya, termasuk tinggi badan. Metode yang diterapkan Nova terbukti cukup efektif. Arah operan menjadi lebih jelas, aliran bola semakin mulus, dan cara menerima bola juga lebih terampil.
Pemain-pemain yang awalnya terlihat kurang berpengalaman menjadi lebih matang dengan program dan latihan yang diberikan. Meskipun ini masih tahap awal dalam pembinaan pemain, Nova Arianto memegang peran kunci sebagai penanggung jawab utama dalam struktur tim nasional saat ini. Kenang Justin Hubner saat timnas Indonesia buat kejutan di Piala Asia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mengenang momen luar biasa saat tim Merah Putih menciptakan kejutan dengan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski dianggap sebagai tim peringkat terendah dan memiliki skuad termuda, timnas Indonesia mampu melewati ekspektasi dengan sukses mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Justin Hubner mengakui bahwa pengalamannya membela Indonesia dalam turnamen tersebut merupakan langkah besar dan pembelajaran yang berharga. Saya pikir saya membuat beberapa langkah besar dan belajar banyak dari Piala Asia. Tidak ada yang menyangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini di turnamen dan melakukannya dengan baik, kata Hubner melalui unggahan di Instagram Story pribadinya. Sebelumnya, Hubner juga telah menyatakan bahwa keberhasilan tim Merah Putih mencapai 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti bahwa banyak pihak telah salah menilai potensi tim Garuda. Prestasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelum dimulainya kejuaraan. Meskipun harus terhenti di babak 16 Piala Asia 2023, Justin Hubner percaya bahwa pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak yang keliru dalam menilai kemampuan Indonesia.